Di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk dan kesibukan, kadang kita merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Mimpi-mimpi yang kita kejar, cinta yang kita inginkan, serta segala hal yang kita usahakan, terkadang terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Apa yang terjadi ketika kita merasa hampir menyerah pada semua hal yang kita perjuangkan? Apa yang terjadi ketika semua hal yang kita inginkan ternyata hanya menjadi angan belaka? Inilah kisah tentang seorang yang belajar untuk menemukan kekuatan dalam momen-momen sederhana yang datang dalam hidupnya. Momen yang mengubah pandangannya, memberikan kepercayaan diri, dan mengingatkan akan makna sejati dari impian dan harapan. Tonton kisah ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami membuat lebih banyak kisah inspiratif yang akan menyentuh hati kamu. Karena siapa tahu, momen yang tepat bisa saja datang lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Di sebuah kota kecil yang tenang, hidup seorang wanita muda bernama Amelia. Setiap hari, Amelia menjalani hidup dengan penuh rutinitas. Pagi-pagi sekali, dia sudah siap untuk bekerja di kafe kecil milik keluarga, berhadapan dengan pelanggan yang datang dan pergi. Seakan hidupnya hanya berputar di tempat yang sama. Mimpinya untuk menjadi seorang penulis, untuk hidup di dunia yang lebih besar dan penuh warna, terasa semakin jauh dari jangkauannya. Namun, di balik kesibukan itu, ada satu hal yang terus menggelayuti pikirannya. Momen-momen yang datang seperti angin, lalu pertemuan singkat dengan orang-orang yang membawa sedikit keceriaan dalam hidupnya. Seperti ketika dia bertemu dengan seorang pria bernama Daniel, seorang musisi jalanan yang datang ke kafe setiap sore. Setiap kali Daniel menyanyikan lagu-lagu tentang cinta, harapan, dan kehilangan, Amelia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia merasa terinspirasi, tetapi juga sedih, karena tahu bahwa impian dan kenyataan seringkali berjarak jauh. Satu malam, setelah Daniel selesai bernyanyi dan berjalan pergi dengan gitar di punggungnya, Amelia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia memutuskan untuk berbicara dengannya. "Kenapa kamu memilih untuk hidup seperti ini?" tanya Amelia. Tak bisa menahan rasa ingin tahu. Daniel tersenyum, memandang langit malam yang cerah. "Terkadang, kita tidak perlu memilih hidup yang kita impikan. Kita hanya perlu hidup dalam momen yang diberikan kepada kita. Momen yang akan mengajarkan kita untuk bertahan, meski dalam kesendirian. Momen yang memberi kita kekuatan untuk melanjutkan." Amelia menatap Daniel dengan bingung. Seakan ada kata-kata yang tak bisa dia fahami. Momen itu, percakapan singkat yang tak direncanakan, mulai meresap dalam hatinya. Ada sesuatu tentang kata-kata Daniel yang terasa begitu nyata. Momen yang singkat, tapi meninggalkan kesan mendalam. Hari-hari berlalu, dan Amelia merasa semakin lelah. Impiannya terasa semakin jauh, dan hidupnya seakan terperangkap dalam rutinitas yang sama. Suatu malam, setelah menulis di jurnalnya tentang betapa dia merasa gagal, dia memutuskan untuk keluar berjalan-jalan di kota. Hujan turun dengan deras, dan Amelia hanya melangkah tanpa arah, seperti mencarikan jawaban dari kebingungannya. Di tengah hujan, tiba-tiba dia melihat seseorang berdiri di bawah lampu jalan. Itu Daniel, dengan gitar di tangannya, menyanyikan lagu yang sudah lama tidak dia dengar. Amelia berhenti, mendengarkan setiap kata dalam lagu itu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa damai. Setelah lagu selesai, Amelia mendekat. "Kenapa kamu selalu ada di sini, meski hujan deras?" tanya Amelia. Dengan mata penuh rasa ingin tahu, Daniel hanya tersenyum. "Karena aku tahu, momen seperti ini akan datang. Momen yang mengingatkan kita untuk terus berjuang, meski dalam hujan. Momen yang memberi kita kekuatan untuk berharap." Tiba-tiba, Amelia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang selama ini dia cari, kekuatan yang tak pernah dia sadari ada dalam dirinya. Dia tersadar bahwa terkadang kita diberi momen kecil untuk merasakan apa yang benar-benar kita rindukan, untuk memberi kita kekuatan saat kita berada di ambang menyerah. Dan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Amelia tahu apa yang harus dilakukan. Dia akan menulis, akan terus mengejar mimpinya, dan tidak akan membiarkan momen yang telah memberinya kekuatan itu hilang begitu saja. "Terima kasih," kata Amelia pada Daniel, dengan senyuman yang tulus. "Kamu memberiku sesuatu yang lebih dari yang aku bayangkan." Daniel hanya mengangguk. "Momen itu milikmu, bukan milikku. Hanya perlu waktu untuk kau menyadarinya." Amelia tahu, dia tidak lagi perlu hancur dengan apa yang hilang. Sebaliknya, dia kini mengerti bahwa dalam setiap momen yang datang, ada kekuatan yang tersembunyi, kekuatan untuk terus bertahan, untuk terus menunggu,
hingga saat yang tepat datang, saat yang akan bertahan selamanya. Amelia melangkah pulang malam itu dengan perasaan yang berbeda. Hujan yang semula membuatnya merasa terhimpit kini terasa menenangkan. Langkahnya lebih ringan, dan meskipun malam itu dingin, dia merasakan kehangatan yang baru dalam dirinya. Ada sesuatu yang menyentuh dalam percakapan tadi dengan Daniel, yang kini membuatnya merasa lebih percaya diri. Di sepanjang perjalanan pulang, dia teringat kata-kata Daniel. Momen yang memberi kita kekuatan untuk berharap. Amelia merasa seperti itu adalah panggilan untuknya. Sebuah pencerahan bahwa dia tidak bisa lagi menunggu untuk hidup. Momen-momen kecil yang telah dia lupakan selama ini ternyata adalah kunci untuk menemukan kembali dirinya. Sejak saat itu, dia bertekad untuk memulai kembali, mengejar mimpinya yang tertunda. Namun, tidak semua orang di sekitarnya mendukung langkah Amelia. Teman-teman lamanya, terutama Sarah, sahabat yang selalu menjadi pendamping dalam segala keadaan, merasa khawatir. Sarah tahu betul bagaimana Amelia selalu cemas dan ragu-ragu dengan setiap keputusan yang diambilnya. Amelia, kamu yakin kamu bisa? Dunia penulisan itu keras. Kamu tahu itu, jangan sampai kamu kecewa lagi, kata Sarah. Cemas, Amelia hanya tersenyum, mencoba meyakinkan dirinya dan Sarah. Aku sudah cukup kecewa dengan hidup yang seperti ini. Aku harus mencoba. Sarah, aku harus mencari tahu apakah aku bisa atau tidak. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sarah tidak bisa berkata banyak. Hanya mengangguk dan berharap yang terbaik untuk sahabatnya. Meski ragu, dia tidak bisa menahan Amelia dari mengejar apa yang diinginkan. Keesokan harinya, Amelia memutuskan untuk pergi ke perpustakaan kota. Itu adalah tempat yang selalu memberinya ketenangan. Di antara rak-rak buku tua dan bau kertas yang khas, dia merasa bisa menghubungkan diri dengan hal-hal yang telah lama dia lupakan. Hari itu, dia akan mulai menulis apa saja tentang hidupnya, tentang mimpinya, tentang semua yang dia rasakan. Di pojok perpustakaan, Amelia duduk dengan laptop di depannya. Jari-jarinya siap mengetik. Namun, entah mengapa, kata-kata itu tidak kunjung datang. Layar kosong itu semakin menantang, dan Amelia merasa ragu. Apa yang harus dia tulis? Bagaimana memulai? Tiba-tiba, teleponnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Daniel. Jangan berhenti menulis, Amelia. Momen itu datang untuk mengingatkanmu, untuk memberi kamu kekuatan. Jangan biarkan itu pergi tanpa arti. Amelia menatap pesan itu. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa seperti ada seseorang yang benar-benar memahami perasaannya. Tanpa berpikir panjang, dia mulai mengetik. Dia menulis tentang momen-momen sederhana yang dia ingat sepanjang hidupnya, tentang senyuman orang asing di jalanan yang menyapanya, tentang kata-kata yang menguatkan dari orang tuanya, tentang malam-malam sepi di kafe kecil itu, tentang Daniel yang selalu hadir dengan musiknya yang menginspirasi. Amelia menulis dengan penuh emosi, seperti melepaskan segala beban yang selama ini menghambatnya. Saat dia berhenti sejenak, membaca apa yang telah dia tulis, Amelia merasa seperti ada sesuatu yang terhubung dalam dirinya. Mungkin, inilah yang disebut dengan momen yang dia cari. Momen yang membawanya kembali ke jalan yang benar. Dalam setiap kata yang tertulis, dia menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan. Hari-hari berlalu, dan Amelia mulai berubah. Setiap pagi, setelah bekerja di kafe, dia meluangkan waktu untuk menulis. Setiap sore, setelah menyelesaikan pekerjaan, dia mengunjungi perpustakaan untuk mencari inspirasi. Perlahan, tulisannya mulai berkembang. Dia menulis tentang impian-impian yang dia simpan, tentang pencarian diri yang dia lakukan, tentang bagaimana momen-momen kecil telah membentuk hidupnya. Tetapi, meskipun Amelia merasa lebih hidup, dia juga merasa semakin jauh dari teman-temannya. Mereka mulai khawatir melihat perubahan yang terjadi pada dirinya, terutama Sarah. Amelia merasa perbedaan itu semakin jelas. Mereka tidak lagi berbicara seperti dulu. Dan Amelia merasakan kesendirian yang aneh. Meskipun dia merasa lebih kuat, kadang-kadang dia merasa takut, merasa seolah-olah mimpinya adalah sebuah dunia yang terlalu besar untuk dia masuki. Suatu malam, setelah lama tidak bertemu, Sarah mendatanginya. Mereka duduk di kafe kecil tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Amelia, aku lihat kamu semakin sibuk dengan dunia baru yang kamu pilih. Aku cuma ingin tahu, apakah kamu merasa bahagia? Tanya Sarah. Dengan nada yang penuh perhatian. Amelia terdiam sejenak, menatap cangkir kopi yang ada di hadapannya. Aku merasa lebih hidup, Sarah. Tapi, kadang aku juga merasa kesepian. Dunia ini terasa begitu besar,
dan aku merasa kecil sekali di tengahnya. Sarah tersenyum lembut, lalu meraih tangan Amelia. Kamu tidak sendiri, Amelia. Mungkin sekarang kamu merasa kesepian, tapi ada banyak orang di luar sana yang bisa mengerti perjalananmu. Jangan pernah lupa, kita semua punya momen yang akan memberi kita kekuatan. Momen itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang tidak terduga. Kata-kata Sarah kembali mengingatkan Amelia tentang apa yang sudah dia pelajari, bahwa momen itu selalu ada, bahkan di tengah ketidakpastian. Dan yang lebih penting lagi, dia tidak perlu berjuang sendirian. Sejak saat itu, Amelia memutuskan untuk lebih terbuka dengan orang-orang di sekitarnya. Dia melanjutkan menulis, mengejar mimpinya dengan semangat yang baru, tetapi kali ini dengan keyakinan bahwa meskipun perjalanan ini kadang terasa sepi, ada momen-momen yang tak terduga akan datang untuk memberi kekuatan. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Sarah, Amelia mulai melihat perubahan signifikan dalam dirinya. Ia kini lebih berani mengejar mimpinya, namun tantangan terbesar justru datang dari dalam dirinya sendiri. Setiap kali ia merasa semakin dekat dengan tujuannya, keraguan dan ketakutan yang mendalam mulai merayap kembali. Apakah semua ini akan benar-benar berhasil? Apakah mimpinya yang semakin besar itu akan hancur dalam sekejap? Namun, Amelia merasa ada satu hal yang semakin jelas, sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Sejak kedekatannya dengan Daniel, perasaan itu mulai tumbuh dalam dirinya. Perasaan yang tidak ia kenali sebelumnya, yang jauh lebih kuat dari sekadar persahabatan. Ada sesuatu yang memanggilnya. Sebuah dorongan yang membuat hatinya berdebar setiap kali Daniel menghubunginya. Entah lewat pesan teks, telepon, atau pertemuan singkat mereka. Amelia tahu, ia tidak bisa menahan perasaan itu lebih lama. Daniel bukan sekadar seorang teman. Dia adalah seseorang yang membuat Amelia merasa lebih hidup, yang memberi Amelia kekuatan untuk bertahan dan terus maju. Tapi ada satu masalah besar. Daniel sudah memiliki hidupnya sendiri, memiliki masa lalu, dan segudang masalah yang membuat hubungan mereka rumit. Daniel memiliki seorang mantan yang tak bisa ia lepaskan. Dan meskipun mereka tidak bersama lagi, bayang-bayang masa lalu itu seolah menghantui setiap langkah mereka. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan angin bertiup kencang, Daniel mengundang Amelia untuk datang ke rumahnya. "Aku perlu bicara denganmu, Amelia," katanya melalui telepon. Suaranya terdengar cemas. Amelia merasakan sesuatu yang ganjil dalam nada suaranya. Sebuah ketegangan yang menggetarkan hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia segera menuju ke rumah Daniel. Begitu sampai, Daniel menyambutnya dengan ekspresi yang serius, jauh berbeda dengan sosok ceria yang biasa ia kenal. "Amelia, ada hal yang harus kamu ketahui," kata Daniel dengan suara rendah. "Aku harus menceritakan sesuatu yang aku sembunyikan darimu." Jantung Amelia berdebar. Perasaan cemas mulai menguasai dirinya. "Apa itu, Daniel? Apa yang kamu sembunyikan?" Daniel memejamkan mata sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. "Aku masih mencintai dia, mantanku. Meskipun kami sudah berpisah, aku masih merasa ada ikatan yang tak terputuskan." Amelia merasa seakan dunia seketika berhenti berputar. Tubuhnya terasa lemas. Sakit yang tak terungkapkan menyeruak di dadanya. "Tapi, kamu bersikap begitu berbeda. Kamu selalu mendukungku, selalu membuatku merasa berarti." Daniel menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Aku tahu ini tidak adil untukmu, Amelia. Aku tidak ingin kamu merasa terluka. Aku hanya ingin kita berdua bisa bahagia. Tapi aku takut jika aku terus melanjutkan ini, aku akan menghancurkan semuanya." Amelia menundukkan kepala, merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Semua yang dia rasakan selama ini, semua harapan dan keyakinan yang telah tumbuh dalam diri, kini terasa hancur begitu saja. Bagaimana bisa ia mencintai seseorang yang masih terikat dengan masa lalunya? Bagaimana bisa ia mengharapkan sesuatu yang lebih dari hubungan ini? "Tapi aku tidak bisa seperti ini, Daniel," kata Amelia dengan suara tercekat. "Aku tidak bisa terus ada untukmu jika hatimu masih untuk orang lain. Aku tidak bisa terus menunggu tanpa kepastian." Daniel menghela napas berat. "Aku tahu, aku tidak ingin kamu merasa seperti ini, Amelia. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara melepaskan apa yang ada di dalam hatiku." Suasana menjadi sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar di luar rumah. Amelia menatap Daniel, kemudian berdiri dan berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia berbalik sejenak. "Mungkin aku harus pergi untuk sementara waktu, Daniel. Mungkin ini adalah momen yang tepat untuk aku menemukan kekuatan yang sebenarnya." Dengan langkah berat, Amelia keluar dari rumah itu, meninggalkan Daniel yang tampak bingung dan penuh penyesalan. Namun, di dalam hatinya, Amelia tahu
bahwa ia sedang membuat keputusan yang sulit. Ia harus melangkah pergi, karena ia tidak bisa membiarkan dirinya tenggelam. Dalam kebingungan ini, beberapa minggu berlalu, Amelia berusaha untuk fokus pada tulisannya, berusaha mengejar impian yang kini mulai terlihat lebih nyata. Namun, rasa kehilangan dan sakit hati terus mengganggunya. Momen-momen indah yang pernah mereka bagi bersama Daniel terasa semakin jauh. Ia merasa terjebak antara impian dan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Suatu sore, ketika Amelia sedang duduk di kafe kecil, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Daniel. Amelia, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak bisa hidup dalam kebingunganku lagi. Aku ingin kita memberi kesempatan pada apa yang bisa kita miliki bersama. Aku ingin kita berdua mencari kebahagiaan itu. Bersama, Amelia Taekjiao menatap pesan itu dengan hati yang penuh pertanyaan. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia siap untuk membuka hatinya lagi untuk Daniel? Meskipun masa lalu mereka penuh dengan luka, namun, satu hal yang Amelia tahu pasti dalam hidup, momen datang dan pergi. Terkadang kita harus berani menghadapi ketakutan dan kebingungan kita sendiri. Karena hanya dengan begitu, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Bersambung, akankah Amelia memberi kesempatan pada hubungan mereka? Atau akankah ia memilih jalan yang berbeda? Apa yang sebenarnya tersembunyi dalam hati Daniel? Temukan kelanjutan kisah ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti perjalanan emosional yang penuh dramatisasi asmara, hasrat, dan ketegangan.